Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu dari mata kuliah Praktek Kewirausahaan, yaitu Bapak Halkadri, dan semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi dan mendengarkan presentasi dari kami. Perkenalkan, saya adalah Khairunisa Hanifah dari kelompok 2 dengan NIM 220431113, di mana di sini saya bertugas sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan tugas kami yaitu tentang business plan. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2 yaitu ada Quina Wirarahayu, Viola Arbi, dan Jingga Agustian. Dan Jingga Dista Agustian. Baiklah, yang pertama adalah pembacaan mengenai eksekutif summary. Langsung saja kepada Quina Wirarahayu. Terima kasih moderator. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai executive summary. Bisnis kuliner yang fokus pada olahan ceker ayam dengan bumbu pedas yang khas. Chicken merchant umumnya disajikan dengan tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan dengan selera konsumen. Keunikan dari usaha ini terletak pada inovasi rasa pedas yang mengunggah selera dan tekstur ceker yang lembut. Usaha chicken merchant ini memiliki potensi yang menjanjikan, namun juga perlu dijalankan dengan strategi yang tepat, dengan fokus pada kualitas produk, inovasi rasa, dan pemasaran yang efektif. Usaha ini bisa menjadi bisnis yang menguntungkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang chicken merchant adalah sebuah usaha yang fokus pada penyediaan makanan yang lezat dan unik, yang dengan cita rasa yang pedas, dengan cita rasa yang pedas. Pilihan untuk memulai usaha ini didasarkan pada beberapa faktor yang menjadi potensi dan relevansi bisnis dalam pasar makanan saat ini. Yang pertama, pertumbuhan permintaan untuk makanan street food di Indonesia yang terus meningkat. Makanan street food, termasuk ceker ayam yang dipadukan dengan bumbu pedas, semakin populer di kalangan masyarakat urban, terutama di kalangan generasi muda yang mencari makanan praktis namun tetap berkualitas. Tren ini memberikan peluang yang signifikan bagi usaha chicken merchant untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Yang kedua, kekayaan kuliner Indonesia menawarkan berbagai macam rempah dan bumbu yang bisa digunakan untuk menciptakan rasa yang unik dan menarik. Ceker ayam sebagai bahan makanan yang sering dipandang sebelah mata, memiliki potensi yang besar jika dipadukan dengan bumbu dan cara penyajian yang kreatif. Dengan memperkenalkan inovasi dan penyajian ceker ayam, chicken merchant berupaya untuk menciptakan pengalaman kuliner yang berbeda dan memikat bagi konsumen. Yang ketiga, kesadaran akan kesehatan dan kebersihan makanan. Chicken merchant berkomitmen untuk menggunakan bahan-bahan berkualitas dan memastikan proses produksi yang higienis, sehingga konsumen dapat menikmati makanan yang tidak hanya lezat, tetapi juga aman untuk dikonsumsi. Ini merupakan salah satu solusi yang ditawarkan untuk menjawab kekhawatiran konsumen terkait kualitas dan keamanan makanan. Solusi yang bisa ditawarkan, chicken merchant menawarkan solusi berupa penyajian ceker ayam dengan bumbu merchant yang pedas, yang dirancang untuk memberikan sensasi rasa yang menggugah selera. Dengan menggunakan resep yang telah teruji dan bahan-bahan berkualitas tinggi, usaha ini bertujuan untuk menjadi pilihan utama bagi konsumen yang menyukai makanan pedas dan ingin merasakan sensasi baru dalam kuliner. Selain itu, chicken merchant juga fokus pada pelayanan pelanggan yang prima dan proses penyajiannya yang tepat. Untuk memenuhi konsumen yang menginginkan makanan yang lezat, namun tidak memakan waktu yang lama untuk disajikan. Usaha ini menerapkan standar kebersihan dan keamanan pangan yang ketat untuk memastikan setiap hidangan yang disajikan tidak hanya enak, tetapi juga aman dan tentunya bersih. Yang kedua, yang akan saya jelaskan mengenai visi dan misi usaha. Yang pertama, visi, menciptakan produk makanan unggulan yang banyak diminati
atau disukai masyarakat dengan harga yang terjangkau. Yang kedua adalah misi. Poin pertama, menjadikan ceker ayam berkualitas tinggi dengan rasa pedas yang otentik dan inovatif. Chicken Merchant berkomitmen untuk menggunakan bahan-bahan terbaik dan resep yang telah dikembangkan secara khusus untuk menghasilkan rasa pedas yang tentunya khas. Dengan inovasi dalam bumbu dan cara penyajian, usaha ini bertujuan untuk menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda dan juga menarik. Poin kedua adalah menjamin standar kebersihan dan keamanan pangan yang tinggi dalam setiap proses produksi. Misi ini mencakup penerapan prosedur kebersihan yang ketat dan kontrol kualitas yang memastikan setiap hidangan ceker disajikan dalam kondisi bersih dan aman. Hal ini untuk memberikan rasa aman dan kepuasan kepada konsumen. Yang ketiga, memberikan pelayanan pelanggan yang memuaskan dan proses penyajian yang cepat dan tepat. Chicken Merchant berfokus pada pelayanan pelanggan yang ramah dan efisien, dengan mengutamakan kecepatan penyajian dan responsivitas terhadap kebutuhan pelanggan. Usaha ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi setiap pengunjung. Yang keempat, mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif kepada komunitas lokal. Usaha ini berencana untuk mendukung komunitas dan tentunya komunitas lokal melalui pemilihan bahan baku dari pemasok. Dengan demikian, Ceker Merchant tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga berdampak pada sosial. Yang kelima, menerapkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik merek. Melalui kampanye pemasaran yang kreatif dan promosi yang tepat, Ceker Merchant akan meningkatkan brand awareness dan menarik pelanggan baru. Strategi ini mencakup media sosial, promosi lokal, dan kerjasama dengan influencer kuliner. Latar belakang dan visi misi Ceker Merchant menunjukkan komitmen untuk menghadirkan produk ceker ayam yang pedas, berkualitas tinggi, yang memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. Dengan fokus pada inovasi rasa, kebersihan, pelayanan pelanggan, dan pengembangan keberlanjutan, Ceker Merchant bertujuan untuk menjadi pemimpin pasar dalam kategori makanan pedas di Indonesia. Dengan strategi yang jelas dan target ambisius, usaha ini siap untuk meraih kesuksesan dan memberikan kontribusi positif dalam industri kuliner. Yang bab kedua, saya akan membahas mengenai analisis produk. Jenis produk, yaitu makanan, nama produknya Ceker Merchant, karakteristik produk ceker yang lembut dengan saus. Ceker Merchant adalah makanan olahan berbahan dasar ceker ayam yang disajikan dengan bumbu pedas khas. Produk ini dirancang untuk memenuhi selera konsumen yang gemar makanan pedas dan unik. Berikut adalah karakteristik utama dari produk Ceker Merchant. Yang pertama, rasanya yang khas. Chicken Merchant menawarkan rasa pedas yang kuat dan menggugah selera, menggunakan campuran bumbu rempah yang diracik secara khusus untuk menciptakan selera rasa yang otentik. Rasa ini dihasilkan melalui teknik memasak yang tepat dan penggunaan bahan berkualitas. Yang kedua adalah tekstur dan kualitas. Ceker ayam dipilih karena teksturnya yang kenyal dan kaya akan kolagen, memberikan pengalaman makan yang berbeda. Chicken Merchant diproses dengan hati-hati untuk memastikan tekstur tetap menarik dan tidak terlalu lembek. Kemasannya, produk ini dikemas dalam kemasan yang praktis, yang memudahkan konsumen dalam penyimpanan dan penyajian. Kemasan ini juga dirancang untuk menjaga kebersihan dan kesegaran produk. Kelebihan produk. Yang pertama, rasa dan kualitas. Chicken Merchant memiliki keunggulan utama pada rasa yang enak dan gurih. Bumbu pedas yang digunakan memberikan cita rasa yang kuat dan khas, berbeda dari produk serupa di pasaran. Penggunaan bahan baku yang berkualitas juga memastikan kualitas rasa yang konsisten. Yang kedua, harga terjangkau. Produk ini ditawarkan dengan harga yang bersaing dan terjangkau di berbagai kalangan, menjadikannya pilihan yang menarik bagi konsumen yang ingin menikmati makanan pedas dengan budget yang efisien.
Kemudahan akses. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan ceker mercon seperti ceker, cabai, rempah-rempah sangat mudah diproses dari pasar lokal. Ini memungkinkan produk yang stabil dan kontinuitas pasokan yang baik. Daya tarik universitas. Ceker mercon disukai oleh berbagai kalangan usia, dari anak-anak hingga dewasa, berkat rasa pedas yang dapat disesuaikan dan tekstur ceker ayam yang unik. Tetapi ceker mercon juga memiliki kelemahan. Yang pertama, tidak tahan lama. Salah satu kelemahan utama adalah masa simpan yang relatif singkat. Ceker mercon sebagai produk olahan makanan tidak dapat disimpan dalam waktu lama tanpa mengorbankan kualitasnya. Hal ini memerlukan strategi distribusi dan penyimpanan yang efektif untuk memastikan produk tetap sehat sampai pada konsumen. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai analisis SWOT. Analisis ini akan disampaikan oleh Jingga. Kepada Jingga dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang kedua ini saya akan membahas tentang analisis usaha. Yang satu, analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Rasa enak dan gurih. Kekuatan utama dari ceker mercon adalah rasa yang enak dan gurih yang dihasilkan dari penggunaan bumbu pedas berkualitas dan teknik memasak yang baik. Yang kedua yaitu disukai oleh semua kalangan. Produk ini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan usia dari anak-anak hingga dewasa, membuatnya populer di berbagai segmen pasar. Yang ketiga yaitu harga terjangkau. Dengan harga yang bersaing, ceker merchant dapat dijangkau oleh banyak konsumen, memberikan keuntungan kompetitif di pasar makanan pedas. Yang keempat yaitu bahan baku terjangkau dan mudah diperoleh. Bahan baku utama seperti ceker, ayam, cabai, dan rempah-rempah tersedia di pasar yang efisien. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahannya yaitu yang pertama tidak tahan lama. Produk ini memiliki masa simpan yang terbatas sehingga memerlukan sistem distribusi yang cepat dan efisien untuk menjaga kesegaran produk. Ini bisa menjadi tantangan dalam hal manajemen logistik dan penyimpanan. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Peluangnya yang pertama yaitu peningkatan permintaan makanan pedas. Dengan tren makanan pedas yang terus meningkat di kalangan konsumen, ada peluang besar untuk memperluas pasar dan menjangkau konsumen baru. Yang kedua yaitu ekspansi pasar. Ceker merchant dapat memperluas jangkauan pasarnya ke wilayah lain, termasuk pasar internasional, dengan strategi distribusi dan pemasaran yang efektif. Yang ketiga, kelemahannya yaitu inovasi produk. Peluang untuk memperkenalkan varian rasa baru atau produk tambahan yang berhubungan dengan ceker ayam seperti cemilan pedas atau hidangan tambahan. Yang ketiga, yang keempat yaitu threat atau ancaman. Ada banyak pesaing di pasar makanan pedas termasuk produk serupa yang mungkin menawarkan harga lebih rendah atau fitur tambahan yang menarik. Kedua yaitu fluktuasi harga bahan baku. Harga bahan baku seperti ceker ayam dan cabai dapat berfluktuasi, mempengaruhi biaya produksi dan harga jual produk. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang bisnis modal kanvas. Bisnis modal kanvas sendiri itu terdiri dari key partnership sebagai mitra utama, aktivitas utama, value proposition, proporsi nilai, customer relationship, hubungan pelanggan, customer segmen pelanggan, channel atau saluran, care resource atau sumber daya utama, cost structure atau struktur biaya, dan revenue stream atau arus pendapatan. Baiklah, di sini terdapat beberapa bisnis, yaitu kalau untuk customer segment sendiri, yaitu untuk semua kalangan dan usia. Sedangkan untuk key activities, yaitu dengan melakukan pembelian bahan baku, yaitu ceker, cabai, dan rempah-rempah lainnya. Yang kedua itu untuk membeli kemasan, selanjutnya mengolah makanan, pemasaran, dan menyiapkan makanan. Selanjutnya itu value proposition, yaitu dengan harga terjangkau, bahan yang digunakan berkualitas, lokasi yang mudah diketahui, hidangannya yang praktis.
Untuk key result sendiri yaitu resep dan formulasi bumbu, kemasan dan branding, serta modal usaha. Untuk customer relationship, yaitu pelayanan yang ramah, kualitas produk terjaga, dan memberikan diskon kepada beberapa pelanggan di awal pada beberapa pelanggan pertama. Untuk key partnership, yaitu pembuatan checker merchant, supplier bahan baku, kemungkinan supplier ini adalah dari pasar tradisional, terutama pedagang ayam, pedagang cabai, dan pedagang rempah-rempah. Selanjutnya adalah toko kemasan. Untuk cost structure sendiri yaitu dari biaya bahan baku, biaya produksi seperti gas, listrik, air, biaya pengemasan, biaya transportasi, dan biaya tempat. Untuk channel yaitu media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga dapat memberikan informasinya melalui WhatsApp, serta revenue stream yaitu dengan penjualan makanan. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang analisis produksi. Analisis produksi akan disampaikan oleh Viola. Kepada Viola dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu adalah analisis produksi, di mana proses produksinya pertama yaitu pengadaan bahan baku. Pada ceker ayam, bahan utama yang digunakan dalam produk ini, ceker ayam diperoleh dari pemasok lokal yang terpercaya. Memastikan kualitas dan kesegaran, ceker ayam yang digunakan harus melalui proses pemilihan yang ketat untuk memastikan bahwa hanya bagian terbaik yang digunakan. Cabai dan rempah-rempah. Bumbu pedas diperoleh dari pedagang cabai dan rempah-rempah lokal. Rempah-rempah ini dipilih berdasarkan kualitas dan kesegarannya untuk memastikan rasa yang konsisten dan otentik. Yang kedua yaitu persiapan bahan baku. Yang pertama yaitu membersihkan atau ceker ayam dibersihkan secara menyeluruh untuk menghilangkan kotoran dan sisa-sisa darah. Proses ini penting untuk memastikan kebersihan dan keamanan pangan. Yang kedua yaitu proses perebusan. Ceker ayam yang direbus untuk melembutkan tekstur dan memudahkan proses pengolahan selanjutnya. Proses ini juga membantu mengeluarkan lemak berlebih dan kotoran yang mungkin ada. Yang ketiga, pengolahan dan pengadaan pemasakan. Pembuatan bumbunya. Bumbu pedas diracik dengan mencampurkan cabai, rempah-rempah, dan bahan lainnya sesuai resep. Bumbu ini dimasak hingga mencapai konsistensi dan rasa yang diinginkan. Pemasakan ceker. Ceker ayam yang telah direbus dicampur dengan bumbu pedas dan dimasukkan bersama hingga bumbu meresap dan ceker matang sempurna. Proses ini memerlukan perhatian khusus untuk memastikan rasa bumbu merata dan ceker tidak terlalu lembek. Pengepakan dan penyimpanan. Pengepakan setelah proses memasak selesai, ceker merchant didinginkan terlebih dahulu sebelum dikemas. Kemasan yang digunakan harus mampu menjaga kebersihan dan kesegaran produk, seperti kemasan plastik, vakum, atau wadah kedap udara. Pengemasan yang baik juga membantu dalam branding dan pemasaran produk, sehingga desain kemasan perlu menarik dan informatif. Yang kedua itu penyimpanan. Produk yang telah dikemas harus disimpan dalam kondisi yang sesuai untuk mempertahankan kualitasnya. Biasanya, ceker merchant disimpan di tempat yang sejuk dan kering. Dan untuk distribusi jangka panjang, penggunaan pendingin atau freezer mungkin diperlukan. Ini memastikan bahwa produk tetap segar hingga mencapai konsumen. Yang ketiga yaitu adalah target produksi. Volume produksi. Target produksi ceker merchant ditentukan berdasarkan permintaan pasar dan kapasitas produksi yang tersedia. Misalnya jika produk ini dipasarkan secara lokal, volume produksi mungkin lebih kecil dibandingkan jika ada rencana ekspansi ke pasar yang lebih luas. Analisis pasar dan survei konsumen dapat membantu menentukan produk target produksi yang realistis. Yang kedua yaitu adalah jadwal produksi. Menyusun jadwal produksi yang efisien juga penting untuk memenuhi permintaan pasar. Ini mencakup penjadwalan waktu produksi, pengadaan bahan baku, dan pengiriman produk. Proses ini harus dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa produk selalu tersedia dan konsumen tidak mengalami kekurangan pasokan. Yang keempat adalah manajemen kualitas. Kontrol kualitas selama seluruh proses produksi. Kontrol kualitas harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap ceker merchant memenuhi standar yang telah ditetapkan. Ini termasuk pemeriksaan bahan baku, pengawasan selama proses memasak, dan evaluasi hasil akhir sebelum pengemasan. Yang kedua itu adalah uji coba produk. Uji coba produk secara berkala dapat dilakukan untuk memastikan rasa dan kualitas tetap konsisten. Feedback dari konsumen juga penting untuk meningkatkan produk dan proses produksi. Yang kelima yaitu adalah distribusi dan pemasaran. Saluran distribusi, produk ceker merchant akan didistribusikan melalui berbagai saluran, termasuk penjualan langsung di toko, pasar tradisional, dan platform online. Kementerian dengan pengecer lokal atau warung makan juga dapat membantu memperluas jangkauan pasar. Yang kedua yaitu adalah strategi pemasaran. Untuk mempromosikan ceker merchant, strategi pemasaran yang efektif diperlukan
Ini termasuk penggunaan media sosial, promosi di pasar lokal, dan pemasaran dari mulut ke mulut. Kampanye pemasaran yang menarik dan penawaran promosi khusus dapat meningkatkan visibilitas produk dan menarik lebih banyak pelanggan. Inovasi dan pengembangan. Yang pertama adalah inovasi produk. Untuk menjaga minat konsumen, penting untuk terus berinovasi dengan menambah varian rasa baru atau produk tambahan yang berkaitan dengan ceker ayam. Misalnya menawarkan ceker merchant dalam bentuk cemilan kering atau saus pedas untuk digunakan di rumah. Yang kedua itulah pengembangan proses, selalu mengevaluasi dan memperbaiki proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Ini termasuk adopsi teknologi baru atau metode produksi yang lebih baik. Dengan melakukan analisis produksi yang komprehensif dan manajemen yang baik, ceker merchant dapat memenuhi permintaan pasar dengan kualitas yang terjaga, sekaligus memanfaatkan peluang pasar dalam menghadapi tantangan yang ada. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas analisis pasar. Analisis pasar sendiri akan dibahas oleh saya. Dalam analisis pasar ini terdapat 2 poin utama, yaitu strategi pemasaran produk dan memperoleh pelanggan serta menjaga hubungan. Yang pertama itu strategi pemasaran produk. Untuk memperkenalkan dan memasarkan ceker merchant dengan efektif, berbagai strategi pemasaran harus ditetapkan. Strategi ini dapat melibatkan beberapa langkah, yaitu identifikasi target pasar, penetapan posisi produk, dan promosi. Untuk identifikasi target pasar, yaitu kita akan melakukan segmentasi pasar dan targeting. Untuk segmentasi pasar sendiri, yaitu dengan mengidentifikasi segmen pasar yang potensial, seperti pecinta makanan pedas, konsumen di area urban yang mencari makanan cepat saji yang enak, dan masyarakat umum yang menyukai makanan tradisional. Untuk targeting, yaitu fokus pada konsumen di usia 18-45 tahun, terutama mereka yang aktif di media sosial dan sering berkunjung ke pasar tradisional serta pusat kuliner. Selanjutnya adalah untuk penetapan posisi produk. Ada dua, yaitu USP atau Unique Selling Proposition dan branding. Untuk USP, ceker merchant menawarkan rasa pedas yang khas dan harga yang terjangkau. USP ini akan menonjolkan keunikan produk dibandingkan kompetitor. Yang selanjutnya adalah branding, dengan mengembangkan citra merek yang kuat melalui desain kemasan yang menarik dan promosi yang efektif. Yang ketiga adalah promosi. Dapat dilakukan dengan media sosial, sampling dan event, atau dengan kerjasama. Untuk media sosial sendiri yaitu dengan menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, serta WhatsApp, untuk mempromosikan produk dengan konten visual yang menarik. Berikan promo dan diskon khusus untuk menarik perhatian. Selanjutnya untuk sampling dan event, yaitu dengan mengadakan acara sampling di pasar lokal dan festival kuliner untuk memperkenalkan produk kepada konsumen potensial. Yang selanjutnya itu kerjasama dengan influencer. Apabila kita yang kerjasama, maka dengan influencer yaitu dengan food blogger untuk review produk dan menjangkau audiens yang lebih luas. Selanjutnya adalah memperoleh pelanggan dan menjaga hubungan. Untuk yang pertama itu pelayanan pelanggan. Menyediakan layanan pelanggan yang ramah dan responsif untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Menyediakan feedback loop untuk menerima masukan dari pelanggan dan memperbaiki pelayanan. Yang kedua yaitu program loyalitas. Menerapkan program loyalitas seperti kartu anggota atau open reward untuk pelanggan tetap, sebagai cara untuk menjaga kepuasan dan meningkatkan retensi pelanggan. Yang ketiga yaitu kualitas produk, yaitu dengan menjaga konsistensi dalam kualitas produk dengan kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah analisis SDM. Analisis ini akan dibahas oleh Jingga. Kepada Jingga dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah analisis sumber daya manusia. Struktur organisasi dan uraian tugas. Yang pertama yaitu pemilik atau manajer utama. Tugasnya yaitu mengelola keseluruhan operasional usaha, membuat keputusan strategis, merencanakan dan memantau anggaran, serta mengawasi tim. Yang kedua yaitu kepala dapur atau koki. Tugasnya yaitu mengelola proses produksi, memastikan kualitas makanan, mengatur penggunaan bahan baku, serta mengembangkan resep dan inovasi produk. Yang ketiga yaitu staf pemasaran. Tugasnya mengelola kampanye pemasaran, media sosial, melakukan riset pasar, serta mengatur event promosi dan kerjasama dengan influencer. Yang keempat yaitu staf penjualan.
Tugasnya yaitu menangani penjualan produk, berinteraksi dengan pelanggan, serta menangani administrasi terkait penjualan. Yang kelima yaitu staf administrasi dan keuangan. Tugasnya yaitu mengelola catatan keuangan, memproses pembayaran, menyusun laporan keuangan, dan menangani administrasi sehari-hari. Tabel struktur organisasinya, yang pertama pemilik atau manajer utama. Tugas utamanya mengelola operasional, membuat keputusan strategis. Yang kedua, kepala dapur atau koki. Tugas utamanya mengelola produksi, memastikan kualitas produk. Yang ketiga, staf pemasaran. Tugas utamanya mengelola pemasaran, media sosial, serta riset pasar. Yang keempat yaitu staf penjualan. Tugas utamanya menangani penjualan dan interaksi dengan pelanggan. Yang kelima yaitu staf administrasi dan keuangan. Tugasnya yaitu mengelola catatan keuangan dan administrasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya adalah analisis keuangan yang akan dijelaskan oleh Viola. Kepada Viola dipersilahkan. Baik, untuk analisis keuangannya, di mana satu adalah biaya tetap. Biaya tetap yang kami gunakan adalah pisau, gas, styrofoam, dan spanduk atau stiker. Di mana total biaya tetap untuk di bagian ceker merchant adalah 72.000, dan untuk biaya variabel ceker sebesar 5 kilo untuk harganya 30.000, cabai merah 300 gram 30.000, dan cabai rawit 500 gram 45.000, minyak goreng 250 ml 5.000, bawang merah 100 gram 7.000, bawang putih 50 gram 3.000, rempah-rempah 5.000, dan daun 2.000. Untuk biaya variabel totalnya adalah 127. Untuk penentuan harga produksi atau HPP, di mana HPP per unit adalah total biaya variabel yang dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Biaya variabel yang diberikan adalah 127 dan jumlah unit yang dihasilkan adalah 25 box. Untuk BEP-nya atau untuk BEP, di mana total biaya tetap dibagi harga jual per unit kurang biaya variabel per unit. Di sini 72.000 dibagi dengan 4.920, di mana menghasilkan 14,63 unit. Di sini penjelasannya kalau misalnya untuk 25 box, anggaran 25 box untuk mencapai dengan pendapatan atau modal awal itu kita harus menjual sekitar 15 box. Untuk rencana laporan laba atau rugi. Laporan laba rugi akan menunjukkan pendapatan, biaya, dan laba bersih usaha. Yang pertama yaitu pendapatan kita sekitar 250.000, di biaya produksi 159.000, dan laba kotornya 250 dikurang dengan biaya operasional 199, laba bersih yang dihasilkan adalah 51.000. Analisis keuangan menunjukkan bahwa dengan investasi awal yang rendah, usaha ceker merchant dapat mencapai keseimbangan finansial dengan biaya tetap dan variabel yang efisien. Penentuan HPP dan BEP membantu dalam menetapkan harga jual yang tepat dan menentukan kapasitas produksi yang diperlukan untuk mencapai titik impas. Laporan laba rugi menunjukkan potensi keuangan yang signifikan dan kesehatan finansial usaha secara keseluruhan. Sekian untuk analisis keuangannya, diserahkan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya adalah bab 3 atau penutup yang akan disampaikan oleh Jingga. Kepada Jingga dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama yaitu kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan analisis keuangan untuk usaha ceker merchant mengungkapkan bahwa dengan investasi awal yang relatif rendah, perusahaan dapat mengelola biaya tetap dan variabel secara efisien. Penetapan harga pokok produksi atau HPP dan break even point atau BEP memberikan wawasan penting tentang harga jual yang diikuti impas. Dengan strategi pemasaran yang tepat dan pengelolaannya biaya yang baik, usaha ini dalam laporan laba rugi. Keseluruhan analisis ini menunjukkan bahwa ceker merchant memiliki fondasi keuangan yang kuat untuk sukses dalam pasar dan dapat mencapai keberlanjutan serta pertumbuhan yang diinginkan. Sarannya itu diharapkan dengan disusunnya bisnis plan ini dapat menjadi suatu bahan pembelajaran bagi pembaca. Serta untuk selanjutnya bisnis plan yang dibuat penyusun diharapkan adanya saran-saran yang membangun dikarenakan penyusun menyadari masih banyak kekurangan atas penyusunannya. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baiklah, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf apabila ada terdapat tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.